Welcome back to Garut Voice, suara milenial dan Gen Z-nya orang Garut. Tepuk tangan kawan-kawan. Kembali lagi di episode kali ini ya. Karena bulan ini cukup produktif kita. Banyak bintang tamu yang istimewa. Dan kali ini bintang tamunya lebih istimewa lagi. Karena bintang tamu kali ini saya kenal waktu SMK ya. Saya tuh waktu PKL, PKL, Uji kom tuh diujinya sama beliau gitu. Waktu itu saya membuat film pendek gitu. Dan juara 1 gitu. Waktu itu saya ditawarin menyisipkan logo Mobidu. Lah udah spill tuh. Menyisipkan logo Mobidu dan keterusan sampai kuliah saya membuat media berita batas kertas, webnya didevelop oleh beliau gitu. Beliau juga game developer pernah, bukan nama di bidang IT sudah melalang buana lah sampai ke luar negeri. Makin penasaran kan? Oke, please welcome Pak Yosef. Siap. Apa kabar Pak Yosef? Baik. Ramainya. Ramai banget ya. Tapi biasanya nggak selama ini loh. Ini pertama kali ramai banget. Oh iya, pantesan sibuk gitu Sibuk di gitu. Luar biasa lah teman-teman. Nah ini tadi sudah disepil nih bahwa Pak Yosef ini game developer di bidang IT-nya. Keren banget. Bahan ini laptop buatan Pak Yosef. Iya, ini salah satu karya lah untuk hardware dan IoT itu bikin laptop, bikin tablet itu bisa. Bisa. Tapi ini produk Mobidu atau beda lagi perusahaan? Jadi ada beberapa entitas perusahaan yang di saya gitu. Jadi nggak satu entitas aja, banyak lah. Ada alasannya nggak banyak seperti itu? Atau emang terlalu banyak ide? Enggak, karena suatu produk itu harus fokus manajerialnya. Jadi setiap karya memang harus ada entitas penting untuk menjalankannya. Kalau kita ngomongin A, ya harus dengan si A, B, jangan disatuin semua. Jadi kalau kita ngomongin segi bisnis, ya biar relevan dan mudah untuk diimplementasikan. Kebayang kita satu entitas ngomongin banyak hal, pasti nggak fokus. Nggak beres ujungnya. Iya sih. Tapi sejauh ini itu works gak, Pak? Iya, sangat bagus. Karena si pemisahan manajemen itu. Iya, betul. Jadi lebih fokus berarti. Lebih fokus, ada yang ngomongin hardware, ada yang ngomongin software, ada yang ngomongin A, entitasnya berbeda. Oke. Tapi yang tadi saya spill tuh ada Mobidu dan lain dan web developer, semuanya itu masih jalan atau ada masih jalan, cuma saya ngebangun beberapa perusahaan lagi supaya services dan produk itu terfokus dalam satu perusahaan. Mungkin yang disebutin itu salah satunya aja. Contoh nih untuk laptop ada lagi perusahaan lain, tapi masih dalam naungan yang sama. Oke, keren ya tuh. Satu orang produktifnya luar biasa. Iya, Bisa nge-handle. Tapi kebayang gak sih Pak, dulu pas waktu muda bahwa bisa seproduktif ini gitu? Jadi dari dulu udah terbiasa jadi produktif. Lamun cok orang Sunda tedek cicing gitu nya. Iya. Jadi lamun ngahulang sakedeung teh tidak bisa gitu. Jadi harus mengerjakan banyak hal. Artinya jangan sampai mengerjakan banyak hal tapi tidak produktif gitu. Tetap aja mau meeting sama orang, mau ada aktivitas, harus ada productivity. Jangan kosong gitu, kecuali memang kita mau liburan, ya udah itu menikmati keadaan. Ya ada emang untuk liburan tujuannya itu Ya, menikmati betul. aja keadaan. Betul. Nah, soal produktivitas, Bapak tuh kan sudah branding work from desa lagi. Terus dari desa mendunia lah gitu nya. Gimana caranya dari Garut ke Eropa? Dari seorang anak petani kan Pak. Iya, Bapak di konten-konten ada tuh dari anak petani gitu jadi IT konsultan sekarang bisa dibilang. Iya. Gimana perjalanannya, transportasinya tuh, Pak? Transformasi. Dari desa ujung-ujung ke Belanda, ujung-ujung ke luar negeri kemana-mana jalan-jalan dan bukan liburan gitu. Bukan liburan, emang produktif gitu, Pak. Jadi kita diproduktif gitu. Kita tuh sebagai anak muda harus memiliki roadmap yang jelas. Jangan sampai anak muda saat ini lebih fokus ke sesuatu hal yang tidak produktif. Jadi sejak kuliah semester 2 mungkin teman-teman kampus saya atau ya dulu masih kuliah paham saya lah. Kadang saya juga jarang ada di kelas, lebih banyak beraktivitas di perpustakaan. Kadang dulu di warnet kan, untuk apa? Ya lebih produktif untuk membuat karya, lebih fokusnya membuat karya. Jadi selama kuliah saya produktif untuk membuat karya dan dari karya itu roadmap saya alhamdulillah ke prestasi. Dari prestasi itu membangun suatu ekosistem yang luas seperti membangun branding dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang dikonversi menjadi seorang pengusaha di bidang teknologi lah, lebih tepatnya seperti itu. Ceritanya tuh bisa sampai ke luar negeri gimana, Pak?
Ya, jadi karena dulu setiap kegiatan kampus, ya alhamdulillah saya tuh ya suka juara lah, kayak mulai dari juara nasional, regional, dan internasional dulu itu. Karena membangun investasi saya ya dari situ. Kan duit nggak ada, hanya seorang anak petani gitu. Jadi bagaimana untuk mendapatkan itu, ya lebih fokus, ya saya harus membangun kepercayaan orang. Salah satunya berprestasi lah. Tapi jangan sampai prestasi itu dibawa ke sesuatu hal yang tidak berkembang ke depannya. Saya konversi, terus bikin karya, berprestasi, dan alhamdulillah bikin perusahaan. Sehingga beberapa hal itu jadi combine menjadi sesuatu hal yang besar. Kan ada juga orang yang pintar, berprestasi, tapi tidak bisa dikonversi menjadi sesuatu hal yang lebih. Ya ujung-ujungnya hanya di situ diemnya. Gitu. Dan salah satu kuncinya, saya tidak terlalu berharap kepada pemerintah. Dulu saya berpikir, geningnya Garut, Jawa Barat, asa tidak melihat saya dengan prestasi saya gitu. Dulu berpikir, tapi setelah pikir-pikir, ngapain? Udah aja kita running sendiri, dan ujung-ujungnya ya membawa harum nama daerah juga gitu. Dan saya selalu melihat, ada juga kemarin berita, seorang anak merasa kecewa, tidak diapresiasi sama daerah. Bahkan saya bilang, itu lebih bagus malah gitu. Kenapa? Ya kita sebagai anak muda jangan tergantung kepada siapapun intinya. Ya kita harus berkembang secara mandiri. Tapi ujung-ujungnya pasti lembaga daerah atau yang lainnya mensupport kita, tapi dengan kegiatan yang lain lah. Banyak cara untuk mensupport, bukan hanya sebatas kita foto-foto, seremonial selesai, itu ngapain juga kan? Iya, ya itu sih yang saya sesali gitu. Jangan sampai seperti itu. Lebih banyak kolaborasi apa yang bisa diciptakan, dikolaborasikan dengan pemerintah, itu lebih bisa supporting yang lebih bagus. Oke. Tapi Bapak sendiri pernah ada gak pas ini teh si program teh atau game teh udah effort banget nih, berharap ada apresiasi, tapi ujung-ujungnya tidak sesuai ekspektasi gitu. Malah banyak yang ngehujat atau malah banyak yang kontra ternyata dengan karya Bapak. Itu sebenarnya pemikiran dulu. Memang ketika suatu karya saya kan namanya juga waktu muda ya. Orang-orang muda itu, ya juga sekarang masih muda ya. Masih muda, Pak. Masih muda, tapi memang dulu masih belasan tahun lah. Kan orang-orang zaman Gen Z, kalau dulu saya kan anggaplah Gen Z gitu. Orang-orang usia seperti itu kan ingin diapresiasi. Betul. Tapi setelah saya berpikir, sekarang udah dewasa, udah berbagai hal dilewati, sepertinya enggak begitu juga arahnya gitu. Pro kontra banyak, karena suatu karya itu pasti ada pro dan kontra. Cuma sebagai orang yang berpikir positif, yang kontra itu dijadikan sebagai kritik dan saran untuk kita menjadi lebih baik gitu harus. Jadi secara mentality juga kita akan terbangun dengan sendirinya. Kalau kita memiliki pemikiran yang positif. Ngomongin waktu muda ya. Waktu muda tuh pasti si idenya masih menggebu-gebu, Pak. Iya. Menggebu-gebu terus pengen ini, pengen itu, tapi cuma punya dua tangan. Betul. Nah, ide gila apa yang pernah terbesit di kepala Bapak yang kalau ini dikerjain, kalau ini gua buat gitu, keren banget gitu? Ya sebenarnya setiap ide itu banyak ya, dan semuanya memiliki tujuannya masing-masing. Dulu saya ketika waktu muda, waktu kuliah, salah satu karya pertama saya itu adalah bagaimana mendigitalisasikan kebudayaan Sunda dalam bentuk sistem teknologi. Tujuannya untuk mengedukasi. Jadi salah satunya dulu saya bikin karya aksara Sunda berbasis Android. Jadi setiap orang bisa belajar bahasa Sunda, aksara Sunda di Android. Kan dulu 2013-2014 memang Android lagi hype-nya lah ya dulu. Mulai hype. Iya. Kemudian saya juga ingin belajar calung, angklung, tapi saya nggak punya alatnya. Apa yang saya bisa? Ya udah konversi menjadi aplikasi emulator, simulator. Daripada kita main piano, main gitar, dibikinlah aplikasi kebudayaan Sunda berbasis digital. Itu dulu tujuannya yang ingin mengedukasi orang dan generasi penerus tidak lupa dengan kebudayaan yang sudah hilang. Tapi kalau kita konversi ke digital, meskipun yang aslinya nggak tahu, tapi kita menggunakannya secara jelas sebagai edukasi ya. Arahnya ke sana. Jadi itu karya pertama saya dulu. Tapi yang sekarang kan udah berkembang ya udah ke ranah bisnis dan sebagainya. Tapi semuanya sama untuk membangun ekosistem kebudayaan, literasi, bahkan bagaimana membangun ekosistem yang ada di Kabupaten Garut untuk bisa lebih berkembang. Bisa ngomongin pendidikan, bisa ngomongin UMKM dan sebagainya. Itu waktu muda udah mikirin hal
gila itu. Iya betul, waktu muda saya udah kepikiran ke sana aja sih. Dan terus gayung bersambut kan akan banyak lagi ada apa kan game sex education Iya, yang saya dulu, pernah dulu. Iya, lihat tuh. dulu tuh kan sempet ramai ya beberapa tahun yang lalu itu terkait dengan pedofil. Nah iya. Saya terinspirasi bukan jadi pedofilnya ya, amit-amit ya. Terinspirasi. Terinspirasi bagaimana mengedukasi anak kecil supaya terhindar dari kekerasan seksual. Jadi saya bikin simulasi-simulasi edukasi kalau anak buka game itu tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, itu alhamdulillah dulu tuh juara nasional lah game itu. Nah, kayak gitulah. Jadi dari suatu pemikiran, suatu apa ya? Masalah lah ya. Keresahan gitu. Keresahan dikonversi menjadi sesuatu hal yang bisa ngebangun orang lain. Lebih ke sana. Dan alhamdulillah ketika tujuan kita positif, ya berkembang gitu. Coba urutkan Kang dari aplikasi apa aja yang pernah Kang buat? Aku masih ingat gak? Yang dulu-dulu. Dulu sekarang yang masih ingat tuh. Dulu ya aplikasi anti pedofil itu pernah, terus kebudayaan Sunda, itu tentang emulator ya, kebudayaan musik Sunda. Kemudian aplikasi-aplikasi edukasi, belajar sholat, belajar wudhu, gitu pernah. Itu pernah itu dibikin, tapi 2017 itu sudah hilang semua. Oh. Gara-gara akunnya dihapus sama Google. Aduh. Dihapus ketika saya bikin Palestine Freedom. Oh iya, itu bener ada Palestine Freedom. Jadi saya itu kan ya tetap setiap karya saya dari permasalahan kan. Bagaimana saya untuk mendukung Palestina untuk merdeka waktu itu kan lagi muda lah ya. Ya, emang gebu-gebu lah. Gebu-gebu. Demo tuh bisa. Mere duit komo gitu kan. Udahlah bikin game untuk mensupport kemerdekaan Palestina. Dibikinlah game itu tapi memang di dalamnya agak sedikit ngeri-ngeri, sedap. Di mana Palestina dengan Israel, pokoknya perang-perang gitulah. Iya, baku hantam. Baku hantam gitu. Nah, itu di Google disclaimer-nya adalah bahwa melanggar hak term condition mereka lah. Bukan gamenya yang dihapus tapi akunnya. Jadi ribuan game yang ada di Play Store karya saya hilang. Langsung akunnya ya? Langsung akunnya yang mereka banned gitu, bukan gamenya tapi akunnya. Aduh, itu waktu waktu umur berapa tahun itu pas dihapus? Pokoknya masih di bawah 25 deh. Waduh, masih muda. Kecewa apa tuh? Kecewa. Down. Iya, kecewa bang, kan itu ada ribuan game di situ kan. Ribuan game dan saya hidup dari situ kan. Betul sekali. Udah, semuanya hilang seketika gitu. Setelah itu langkah apa yang Bapak lakukan? Jadi saya di situ belajar bahwa saya tidak bisa berbisnis dengan sesuatu hal entitas yang tidak nyata. Kan Google kan kita tidak tahu mereka yang inginkan seperti apa. Iya sih. Oleh karena saya move ke bisnis human to human. Nah, ya udah kita sama orang aja langsung. Kamu butuh apa, saya support, ya udah kita bisnis. Udah begitu kan. Beda sama Google kan nggak tahu term and condition mereka seperti apa kan. Jadi udahlah mulai dari 17 langsung bisnis human ke human langsung. Kayak ini mungkin ya? Ya bisa jualan produk, jualan apa, tapi ke kebutuhan secara umum masyarakat. Terus CSR juga, Pak? Ya. CSR. Kemarin, kalau CSR sih kemarin, jadi saya kan suka mikirin Garut ya. Jadi cek batur, nanti mikiran we Garut, tapi kan setidaknya ya kita harus kudu inget lah ke daerah gitu. Ya kemarin saya ngasih CSR kurang lebih di 3 miliar lah ke Garut. 3 miliar? Ya kurang lebih lah. Gak sayang tuh, Pak? Sebetulnya kalau kita ngomongin ekonomi ya memang sayang. Cuma kalau kita ngomongin ekosistem secara ke bawah, ada keberlanjutan kan. Maksudnya ada sesuatu lah kebermanfaatan yang bisa dirasakan oleh penerima gitu. Jadi kemarin saya ngasih CSR interaktif flat panel yang smartboard itu kan yang layar besar. Yang bisa ditulis. Jadi kemarin saya bagiin kepada beberapa instansi pendidikan sama desa untuk melakukan digitalisasi pengembangan literasi. Fokusnya di situ. Tapi Bapak bangga gak pas produk Bapak itu, CSR itu dipakai benar-benar buat belajar gitu? Iya betul. Saya sangat senang ketika apa yang saya berikan kepada masyarakat itu dipakai secara positif ya. Tapi ada juga, Kang izin smartboardnya saya pakai nonton Persib gitu. Nggak masalah lah. Nggak masalah. Iya. Ya penting proporsinya relevan aja. Iya sih. Itu, balik lagi tadi ada yang menarik Pak. Kenapa harus mikirin Garut Pak? Padahal Bapak udah ke Belanda, kemana lagi Pak? Jerman? Pokoknya Eropa Barat. Eropa Barat.
Oceania, ASEAN ya udah. Iya, kenapa Bapak memilih Garut? Padahal di postingan-postingan Bapak tuh saya lihat kayak udah menikmati banget gitu lah hidup di Iya. luar negeri gitu. Kok pindah ke Garut gitu, apalagi sekarang spesifik ngurusin desa gitu, work from desa gitu. Iya, iya. Dimulai dari desa mendunia gitu. Dimulai dari desa kita bisa berdaya, dimulai dari desa kita bisa melakukan apa saja gitu. Kenapa? Karena saya ingin menjaga ibu saya. Iya, iya. Jadi apa yang kita miliki kalau kita tidak ingat ibu buat apa? Saya ketika berpikir di Belanda waktu itu yang saya pikirkan besok ibu ke dokter sama siapa? Ibu besok bagaimana gitu. Bukannya kita sebagai orang Sunda ada bahasa orang Sunda mah tuh bisa jauh-jauh. Sebenarnya bisa, orang Sunda itu bisa kemana-mana gitu. Cuma kalau dari saya pribadi, ya yang saya pikirkan adalah ibu, keluarga gitu. Bukan saya ibaratnya kalau bahasa orang lainnya, orang Sunda mah isuk pagi toke balik gitu kan. Bukan di situ sih esensinya, tapi memang lebih ke bagaimana saya hadir. Pertama yang dipikirin adalah ibu. Yang kedua ada pemikiran lain, di mana apa yang saya miliki itu saya ingin sukses bareng bersama teman-teman Garut. Karena kan suka saya mikir di desa-desa itu sekarang banyak yang nganggur, di desa-desa itu sekarang literasinya masih rendah dan sebagainya. Jadi saya kenapa harus bawa-bawa Garut? Ya minimal berdampak lah untuk Garut juga untuk bisa berkembang, meskipun tidak mungkin dilakukan sama saya sendiri. Iya sih. Gitu. Sejauh ini Pak, apa tantangan paling berat selama Bapak mengusung proyek ini? Karena ini proyek yang berani menurut saya Pak. Jadi saya selama ngerjain IT di Garut, 90% proyek itu nggak dari Garut. Kebanyakan dari luar negeri. Jadi ya luar daerah sama luar negeri lah. Termasuk yang sekarang kita lagi ngerjain proyek pembuatan sistem dari Jerman dan Belanda. Itu dikerjain sama orang-orang Garut gitu. Jadi kita lebih fokus, udahlah gak apa-apa, sebetulnya di era digital itu dimanapun kita berada bisa berkembang asal kita paham menggunakan digitalisasi. Toh sekarang kalian pegang WhatsApp pun bisa menghasilkan kalau digunakan secara produktif. Kecuali main scroll doang ya nggak produktif lah begitu. Makanya kemarin simple aja, ini lebih ke mindset sih untuk teman-teman orang-orang di Garut. Ada yang ke saya nge-WhatsApp, Pak saya butuh pekerjaan, bisa nggak saya dimasukin ke pekerjaan, tapi bukan di saya, di yang lain. Lagi nggak ada, bisa nggak Pak saya kasih uang terus kemudian saya bekerja di sana. Saya berpikir ketika kamu punya uang kenapa tidak berbisnis sendiri gitu. Dengan modal 1 juta pun sekarang bisa berbisnis menurut saya. Ya kita menggunakan digitalisasi dan sebagainya. Artinya apa? Berarti pengetahuan ke arah sana masih kurang. Oleh karena itu saya berharap, ya saya suka terjun ke desa, mengajarkan anak-anak desa untuk bisa paham digitalisasi. Termasuk saat ini kan saya ngajar di universitas kan. Bukan urusan saya gaji dosen berapa kan, itu mending saya usaha kan. Betul. Tapi saya lebih fokus bagaimana mengedukasi para mahasiswa, orang-orang daerah untuk memiliki mindset yang berbeda. Mindset ya. Mindset, Karena apa? Ya selama teknologi berkembang, kalian punya handphone terbaru, laptop terbagus, kalau tidak punya mindset, ide kreativitas yang bagus, selamanya kalian akan nganggur. Kan objektivitas kita di situ sekarang. Berarti tantangan paling besar dan utama itu dari mindset ya? Mindset sama ide kreativitas. Ide kreatif. Saya tanya deh, kamu pakai laptop terbaru, nggak punya ide, dipakai apa laptop? Kayak gini aja. Iya. Buka YouTube. Nah, oke, sekarang punya ChatGPT. Udah buka ChatGPT, nggak punya ide kreatif, diapain ChatGPT? Iya, karena ChatGPT juga sesuai arahan kita ya. Nah, berarti yang paling mahal di era digital itu adalah ide kreatif. Ide kreatif. Bukan device, handphone, laptop, dan lain-lain. Ide kreatif. Ide kreatif. Menurut saya. Sejauh ini berapa persen menurut Bapak si work from home ini work gitu? Jadi, saya itu kan ada... work from desa. Jadi, kenapa saya ada program work from desa? Jadi, mengedukasi masyarakat bahwa di desa pun kita bisa sukses. Tapi dengan syarat penggunaan digitalisasi. Kenapa? Dengan di desa, ya kita lebih... kan di desa beranggapan susah gawe. Iya. Itu bisa gawe, susah dapat pekerjaan dan sebagainya. Cuma kalau kita lihat di era digital banyak sekali kita bisa jualan produk, kita bisa jadi freelancer, kita bisa jadi remote worker,
kita bisa jualan produk lokal dan sebagainya gitu. Itu sangat bisa. Bahkan ya secara umum kita pakai kolor pun udah bisa ngasilin duit sekarang. Iya, Asal jangan pakai joget-joget kan, media sosial kan nggak gitu juga sih. Iya. Jangan. Ya saya pernah lihat Bapak pakai sarung, Iya. konten gitu nya. Gini juga saya bisa ngasilin uang gitu. Iya, saya tidur pun merem ada yang masuk gitu. Itu kan lebih ke konsep bagaimana kita mengoptimalkan era sekarang. Gitu. Jadi jangan terlalu konvensional pemikiran kita. Bukan saya sok-sok digital ya, tapi memang menyarankan teman-teman untuk berperilaku dan menggunakan digital seproduktif mungkin. Oke. Itu poin pentingnya. Oke. Masalah penghasilan atau ini deh, benefit. Ini seberapa jauh benefitnya untuk Bapak mengerjakan hal seperti ini? Karena kan ini pertama berani, yang kedua emang kayaknya ini dasarnya emang dari hati gitu. Iya, ya betul. Dari hati. Kan kalau karya dasar dari hati itu kadang-kadang nggak mikirin benefit gitu, Pak. Betul. Benefitnya gimana nih ke Bapaknya gitu? Jadi sekarang kan kita tuh harus ada dua pemikiran. Pemikiran secara bisnis dan pemikiran secara sosial. Selama manusia fokus ke bisnis maka akan berpikir serakah. Tapi kalau kita berpikir sosial itu balance kehidupan kita gitu. Jadi saya bisnis tetap berjalan dengan skema-skema finansial yang saat ini ya bisa berkembang lah gitu ya. Tapi di sisi lain kan hidup itu nggak bisa sendirian. Kita harus berjiwa sosial. Artinya dengan program Work from Desa salah satunya ini akan salah satunya. Kita nggak fokus mikirin penghasilan, tapi ada benefit lain supaya masyarakat pun bisa merasakannya. Makanya dengan program-program edukasi, program-program sosial itu bisa membangun ekosistem yang kuat di bawah bahwa kita oh iya udah saatnya juga campaign saya untuk bisa berkembang di era digital. Ini sebelum ke topik selanjutnya, saya pengen Bapak memberikan mindset kepada terutama yang di desa gitu, bahwa anak muda di desa juga bisa berkarya loh dengan digitalisasi gitu. Boleh Bapak menyemangati lewat kamera ini berarti? Ya, oke. Buat teman-teman yang ada di Garut, saat itu udah era digital. Tidak selayaknya kita nganggur dan tidak selayaknya kita tidak memiliki karya. Era digital membuka peluang kita untuk bisa menghasilkan dari segi finansial dan non-finansial. Terhubung kemanapun kalian yang berjalan itu akan menghasilkan. Asalkan kita paham penggunaan digital. Modal WhatsApp hari ini udah bisa menghasilkan. Kalian foto produk orang lain, diposting, dan dijual, itu kalian bisa menghasilkan. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Mungkin ada beberapa pemikiran. Salah satunya bisa kalian tidak paham terkait dengan penggunaan digitalisasi, tapi yang paling parah adalah kita malu melakukan sesuatu hal yang produktif yang dianggap itu memang tidak baik saat ini. Dan itu lebih ke mindset kita harus diperbaiki. Bahwa saya yakin kita berada di desa pun bisa berkembang asalkan kita memiliki ide kreatif di era digital. Itu poinnya. Tepuk tangan untuk Pak Yosef. Work from desa. Ya, ini umum nama semua pemuda ya, umum nama ya, anak-anak muda kita juga nih. Iya. Dengerin kata Pak Yosef barusan. Betul. Ya kita harus berpikir kritis. Jadi anak desa saat ini memang fokusnya, aduh saya ingin kerja di Jakarta, saya ingin fokus kerja. Itu boleh, itu sangat boleh untuk mendapatkan pengalaman. Tapi sebetulnya lebih bagus kita belajar dari Cina dan Amerika dan Jepang. 15 tahun ini mereka fokus untuk tidak melakukan urbanisasi. Tapi di Indonesia masih melakukan urbanisasi. Artinya apa? Orang desa teh kakarota, di desa kosong. Iya. Coba sekarang Jepang semua di kota, di desa kosong. Makanya sekarang ada program menghentikan hal tersebut. Nah di kita kan belum nih. Jika Cina jeung Jepang we engkena gitu. Sieun. Jadi di desa pamudana aruh sok aya tinggal di desa saha. Iya sih, dah tergiur teh apa dengan Tergiur gitu dengan kan. kehidupan kota. Betul. Artinya ya harus ada pemahaman secara struktural gitu ya bahwa kita sebenarnya di desa kita bisa berkembang. Tapi dengan syarat paham digitalisasi. Tapi gimana caranya Pak? Yang kita mah kan cetennya di Garut kota ya, digitalisasi teh lah di henteu-henteu ge nyamperkeun gitu nya. Iya. Malahan kita yang harus
membuat tameng sendiri agar tidak berlebihan nih. Nah, kalau yang di desa tuh gimana cara bukan mengubah ya, mengenalkan digitalisasi yang baik tuh? Ya, sebenarnya kalau ke orang desa, fokus edukasi digitalisasi itu harus fokus kemana? Apakah ke ekonomi, apakah ke pendidikan, atau kemana? Jadi kita harus ada roadmap yang jelas. Kalau kita mau fokus bagaimana memperbaiki ekonomi, ya udah penggunaan digitalisasi diedukasi untuk mendapatkan income. Jadi fokus gitu. Anggap di desa A, roadmap-nya fokus ke literasi digital. Berarti kita ajarkan IT atau digitalisasi fokus untuk pengembangan SDM. Desa B, di sini Pak mohon maaf mariskin gitu ya, tidak dapat penghasilan. Oh, ya udah roadmap-nya adalah bagaimana digitalisasi ini mendapatkan income. Nah, itu dari situ kita akan jelas apa yang harus dilakukan. Jadi setiap orang-orang kan beda-beda kebutuhan. Tapi dengan pemanfaatan digital seharusnya kita harus menyadari, oh ternyata sekarang udah dimudahkan. Dulu mah dapat informasi kan susah. Betul. Sekarang mah per sekian detik real time udah tahu gitu. Jadi alasan apa sebetulnya teman-teman saat ini susah untuk berkembang? Iya sih. Jangan salahkan modal lagi menurut saya. Nggak modal mah modal uang gitu ya. Apa saya nggak bisa bisnis kalau nggak ada modal. Saya kira saya juga merasakan itu dulu. Cuma sekarang berpikir ketika saya udah bisa membuat karya, membuat kepercayaan dan sebagainya, ndak modal mah aya wae sih. Asalkan kita memiliki karya yang betul-betul bagus gitu. Itu untuk sekarang sih begitu. Karya, Pak. Karya Bapak tuh banyak banget. Dan ada yang dipandang baik dan ada yang kontroversial. Betul. Selanjutnya kita bahas yang kontroversial, Pak. Oh, Ada boleh. kawal data nih. Iya, iya. Ada kawal data. Karena pernah riset AI terus learning di Eropa, dan yang paling saya ingat itu judul, Pak. Iya, 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 betul. Coba ceritakan, Pak. Karena saya tidak sepenuhnya mengikuti dari awal. Yang saya ikut itu yang pas boomnya aja, Iya, yang di teror di awal gitu. Itu saya ikut itu dari situ. Awalnya kayak gimana tuh, Pak? Jadi semua karya saya karena memang suatu keresahan. Tadi kan udah berbicara keresahan. Kawal data pun diciptakan oleh saya adalah untuk keresahan. Bukan untuk keresahannya, berdasarkan keresahan. Contoh, bagaimana saya bisa menyuarakan hak rakyat, masyarakat, atau memang kaum yang lainnya kalau saya beropini tanpa data? Jadi kan salah satu argumen yang dapat dipercaya oleh orang lain adalah ada bukti, dan bukti itu bersifat kuantitatif, ada data. Makanya saya berbicara keresahan rakyat pakai data. Memang itu kontroversi. Kenapa kontroversi? Ketika saya bikin analitik tentang judul, saya kan tujuannya mengedukasi masyarakat bahwa jangan judul lah, ini ada dampak negatifnya. Tapi kan saya diserang oleh pihak judul dan sebagainya, sampai ya saya ada isunya ketika saya kena musibah dirampok, itu sama pihak-pihak mereka. Aduh, sampai segitunya. Sama segitunya. Tapi itu kan saya sebut isu lah, meskipun saya tidak tahu kebenarannya. Tapi kalau kita runut, ada iyanya, ada tidaknya juga. Karena apa? Ketika dicuri, cuma dicuri handphone 600.000 doang gitu, bro. Di pinggir ada laptop, ada MacBook, ada kamera, kenapa nggak diambil gitu? Yang diambil cuma handphone doang, itu untuk komunikasi. Kan kalau, mohon maaf, kalau maling secara ekonomi kan ini adalah ambil semua kan. Ya gitu. sih, kalau maling secara umum gitu, secara maling ini semuanya diambil gitu, atau minimal pilih yang paling mahal gitu aja. Iya, ini mah handphone yang 600.000 gitu. Dan ada handphone satu lagi yang mahal nggak diambil. Itu iPad nggak diambil. Ya itulah, itu lebih ke apa ya, isu lah, gitulah. Isu ya. Betul. Isu yang membingungkan bagi saya. Tapi saya lihat Bapak tuh gak kapok loh. Enggak, karena jujur teman-teman saya bilang dengan kawal data itu ya ini resiko besar. Sebenarnya betul, tapi saya percaya ketika niat baik ini mengedukasi masyarakat, maka masyarakat akan mendukung saya. Karena apa yang saya lakukan ya positif, nggak ada salahnya. Yang salah itu ya di mata mereka yang riset yang kami lakukan itu berbahaya untuk mereka. Contoh, kemarin saya riset tentang isu tambang Raja Ampat. Raja Ampat. Sebetulnya kan itu mengedukasi masyarakat bahwa itulah yang terjadi di Raja Ampat. Yang memframing bukan konten saya, tapi netizen. Iya. Framing itu diciptakan ya salahnya nanti ya ketika saya kemarin bahas Pak Bahlil,
itu kan semua komennya ngetek Pak Bahlil gitu. Waduh, tapi kan itu opini masyarakat lah. Dan saya juga ngebantu kemarin analitik kebijakan-kebijakan isu Pak Gubernur tentang jam 6.30, kemudian barak dan sebagainya kan. Tapi ujung-ujungnya adalah kalau seperti Pak Gubernur itu menerima itu dijadikan sebagai bahan strategi. Iya. Kan saya cuma-cuma menganalitik isu tertentu, tapi kan kalau orang yang berpikir positif diterima, oh ini jadi bahan evaluasi dan strategi kan. Tapi memang banyak pro and kontra, banyak sekali. Tapi justru harapan dengan ada yang mengevaluasi itu, apakah justru itu menjadi harapan Bapak dengan adanya kawal data ini? Betul. Jadi kawal data diciptakan karena memang ada keresahan dan keresahan itu diinformasikan kepada masyarakat by data dan semoga dipertimbangkan oleh para pemangku kebijakan untuk bisa memperbaiki kalau itu memang suatu kebijakannya kurang tepat. Tapi saya juga selalu mengawal suatu kebijakan yang positif seperti apakah makan gratis itu bagus bagi masyarakat, ternyata netizen itu menganggap ini bagus. Ya saya posting, jadi nggak semua yang kontra gitu. Tapi yang viralnya entah kenapa yang kontra. Jadi seakan-akan saya anti pemerintah gitu ya. Padahal mah tidak. Saya kan mensupport pemerintah, tapi memang harus objektif. Yang benar diinformasikan, yang salah juga diberikan informasi supaya ya kita harus balance. Seperti itu. Ya soalnya yang naik-naik itu kayak RK. Iya. Terus ya Pak Bahlil Raja Ampat. Jadi terkesan branding dia tuh oposisi. Iya, padahal saya yang positif pun banyak. Seperti kemarin menganalisis 7 menteri perempuan yang paling populer. Itu kan positif gitu, tapi nggak naik kontennya gitu. Aneh ceritanya. Konten kontroversi naik kok, konten positif tidak. Tapi kan itu ya saya bodo amat lah terkait dengan keviralan itu. Tapi semua konten saya ditujukan untuk mengedukasi masyarakat. Kalau kita bersuara harus berdasarkan data supaya kita bisa didengar lah setidaknya. Karena banyak yang kayak gini. Ketika saya posting konten analitik terkait dengan hibis puncak, masyarakat bilang, "Kang tuh kudu di komen ke ada puguh rusak." Betul, tapi kalau kita berbicara data, ada argumen positif dan kebenaran bahwa itu memang terjadi. Bukan hanya sebatas opini. Memang puncak Bogor rusak. Tapi kan apa buktinya ketika kita ngomongin data dan sebagainya? Oh inilah, ada data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif disatuin menjadi informasi yang strategis. Betul. Karena itu Bapak berani mengkritik juga karena ada datanya tuh ya. Ada datanya. Jadi banyak para stakeholder yang merasa ya mohon maaf lah terganggu dengan analitik saya dan mereka pun tidak menyalahkan. Cuma memang lebih banyak ya take down lah untuk lebih aman lah gitu bahasanya apa sih? Lebih kondusif. Kondusif. Betul. Ketika viral saya menganalisa berapa sih keuntungan tukang parkir liar Alfamart di Kabupaten Garut. Saya nggak nyebut ormas, nggak nyebut apapun. Netizen aja yang menggiring. Ini ormas A, B, dan C. Ujung-ujungnya ormas menelpon saya. Padahal justru mereka yang nyebutin, bukan Bapak yang ngeriset. Ya, gitulah. Tapi ini kan dinamika masyarakat. Tapi ujungnya ya saya ingin mengedukasi masyarakat lah. Meskipun kawal data itu kan sebuah konten analitik. Tidak ada benar dan salah kalau riset. Tapi ada tepat dan tidak tepat, tergantung dari metode dan pendekatan riset itu sendiri. Sebenarnya kayak gini ya, konsep dasar kita adalah bagaimana kita bisa ngambil data dari semua media sosial. Kan saya itu ngambil data dari semua media sosial. Jadi saya kasih tahu teman-teman, jejak digital itu sampai kapanpun ada. Jadi setiap komenmu, like-mu, dan share-mu itu dijadikan data oleh saya. Ketika kemarin ada isu 100 hari kerja bupati, gubernur, presiden, dari komenmu semuanya itu jadi bahan analitik saya. Jadi apakah itu, bagaimana dengan buzzer? Itu kan dari segi teknis bisa difilter, mana buzzer, mana real human, mana influencer, itu bisa. Tapi intinya adalah dengan mengambil data dari media sosial, scraping data media sosial itu sebagai bahan untuk bisa diproses, opini-opini masyarakat diolah menjadi suatu informasi dan dijadikan strategi. Jejak digital ya, digital. Kalau yang belum naik, tunggu aja nanti Pak Yusuf bakal naikin. Ya, ketika di Garutnya ngomong ke naon wae sih gitu. Saya suka scraping dari berbagai media sosial Kabupaten Garut. Ambil scraping semua. Paling banyak deh jalan rusak, komentaran. Yang terbaru tuh ada KDM, Pak.
Iya. yang mengomentari. Jadi paling banyak tuh jalan rusak tuh di mana, we? Garut, Iya, Garut, Tasik, Tasik, Cianjur. Cianjur. Iya. Nah, itu boleh tuh, Pak. Iya, jadi sebetulnya Padahal biaya banyak tuh ke Garut cenah gitu. nah itu kan saya juga mau analitik isu-isu terbener hente gitu ya. Karena kan kalau saya juga selalu bilang jangan sampai pemimpin itu memberikan komunikasi atau informasi tidak berdasarkan data. Kita boleh berasumsi, tapi lebih baik pakai data. Nah, iya. Oke lah, kata gubernur, oh Garut salah satunya. Bener hente, makanya saya mau analitik itu. Oke. Tapi saya rasa sedikit relevan. Kenapa? Ketika saya analitik media sosial Kabupaten Garut, word cloud atau isu topik masyarakat loba ngomongin jalan rusak. Tapi kalau kita ngomongin kacamata intelijen gitu ya, kenapa ngomongin jalan rusak? Karena dari segi pemahaman SDM kan kita masih mohon maaf agak rendah kan menurut BPS. Ketika SDM kita masih agak di bawah, berarti orangnya bersifat visual apa yang dia lihat. Jadi pemikirannya yang apa yang dia lihat jalan rusak dan sebagainya. Jarang yang ngomen di Kabupaten Garut itu di medsos kayak seperti Info Garut ngomongin tentang pendidikan, tentang pengembangan SDM dan sebagainya. Jarang. Lebih ke bersifat visual apa yang dilihat dirasakan. Iya sih ya. Jadi ngomongin jalan rusak, asa tegawe, mimpin dan sebagainya. Karena yang dia rasakan yang dia lihat gitu. Seperti jalan rusak, infrastruktur bagus, eta lah anu sukses ya sana. Visual banget ya. Visual. Tapi kan tidak menyalahkan itu bagian dari pengembangan SDM setiap daerah. Iya sih ya. Kalau kita lihat di luar negeri kan nggak terfokus ke infrastruktur, fokus ke ekosistem pendidikan, ekosistem dan sebagainya. Jadi kacamata sukses itu bukan apa yang dia lihat, tapi dia rasakan secara hal yang lain gitu. Secara proses mungkin. Proses, betul. Oke. Nah, kalau kita pengen belajar nih Pak, Bapak ada kelasnya gak nih? Kayak belajar scraping, Iya. belajar Python, atau Python enggak? Bukan Python ini. Iya. Iya. Python programming. Jadi itu ada kelasnya nggak Pak? Jadi sekarang tuh memang saya ada kelas bootcamp tentang data science, intelligent data science. Cuma itu enggak setiap hari ada juga. Kayak sekarang dia lagi liburan semester kan, Iya, itu saya adain dan sebagainya. Tapi ya lebih ke nggak terlalu ngadain kelas. Kalau saya lebih fokus memang ke pemberdayaan aja di bawah. Gitu. Tapi kalau mau belajar boleh, ada juga sih kelas intelligent data science itu sekarang lagi buka juga. Di mana tuh Pak? Kalau mau daftar, kalau mau kepo-kepo. Ya paling teman-teman kepoin aja di Instagram saya di link di bio itu atau di link oyusep.com, di sana ada untuk pendaftaran pelatihan. Oke. Di link di IG-nya @oyusep.com. Iya, itu di website saya lah. Oh, website. Kalau IG mah bukan oyusep.com. Oyusep. @oyusep aja, @oyusep. Gitu. Nanti di-spill di sini. Editornya saya. Editornya Bim Bim. Ya, editornya, pembawa acara gitu. Untung tuh Pak RT gitu. Oke. Nah, kalau untuk Gen Z seperti kita nih, kita nih pengen kritis, entah itu terhadap pemerintah atau kritis terhadap sistem yang ada. Tapi kenapa kritis itu identik dengan pemerintahan ya? Iya. Ya kalau mau kritis lah, ini secara umum. Langkah-langkah menurut Pak Yosef gimana nih? Sebagai orang yang sudah mau banyak mengkritisi nih. Sebetulnya seperti ini, negara atau daerah yang maju adalah masyarakat yang berpikir kritis. Di mana kita bisa melihat suatu keadaan berdasarkan logika. Logika itu kan bisa bersifat data dan sebagainya. Ketika kita bisa berargumen seperti itu, pasti ujung-ujungnya adalah untuk membangun. Tapi yang kurang tepat itu adalah kurang tepat ya, bukan salah. Kurang tepat itu kita bisa berargumen, beropini tanpa sesuatu hal yang berdasarkan data. Itu kan bisa, menurut saya tidak akan kuat argumennya. Malah jadi blunder ya? Blunder. Makanya kita belajar dari negara besar, anak-anak mudanya berpikir kritis. Dia bersifat objektif. Yang salah dibilang salah, yang benar dibilang salah. Yang benar dibilang benar gitu ya. Nah, kalau kita sudah berpikir kritis, pasti berpikir objektif. Selama kita tidak berpikir kritis, pasti ada yang mengarahkan gitu. Cik itu salah ya saya nganutlah salah gitu. Ketika ada yang membenarkan, oh ya ternyata benar. Belum tentu yang benar-benar, yang salah itu salah. Jadi untuk Gen Z
berpikir kritis itu penting untuk membangun diri pribadi dan membangun apa yang ada di lingkungan. Jadi kalau kita melihat, karena saya memang banyak di luar negeri dari dulu, ya memang masyarakatnya berpikir kritis. Jadi memiliki argumen yang kuat, pemikiran yang kuat untuk bisa membangun. Kalau kita tidak memiliki hal yang bersifat kritis, ujung-ujungnya manut. Yang salah manut gitu. Yang benar ya gak apa-apa, kalau benar ini yang salah gitu. Artinya ya harus dibudayakan berpikir kritis di sejak dini lah. Iya sih. Ya meskipun gak langsung apa ya, berpikir itu tuh gak langsung ayat gitu nya. Pasti Jadi ada prosesnya dulu nya. Kritis itu bukan kritik, harus beda. Beda. Jadi kita berpikir kritis kudu pemerintah apa gitu, enggak gitu. Jadi berkritis itu kita bersikap objektif. Ketika kita kritis berpikir tentang kehidupan, kita kritis tentang jiwa pendidikan, itu kan pasti objektif ujung-ujungnya. Bukan kritisnya mengkritisi, bukan gitu. Tapi berpikir kritik keras namun objektif. Ada yang salah kok gini gitu. Nah kayak gitu. Nah Gen Z itu sekarang seperti itu loh pemikirannya. Tapi yang salah itu ya kekritisannya itu kurang diperdalam. Jadi memang nggak ada output yang jelas. Emang sih ya. Iya, harusnya dikritisi, masalahnya apa gitu. Iya sih, nyambung juga karena visual tadi. Kadang Iya, kalau Gen Z tuh ada video apa gitu tiba-tiba, wah gini, padahal ngebaca caption, ngebaca apa gitu, Iya, tiba-tiba iya. menyimpulkan aja. Betul, Gitu. betul. Betul kata Pak Yusuf tadi, berarti secara visual emang. Betul, jadi kita semakin SDM dalam kutip penilaiannya yang positif dan bagus, kita akan berpikir kritis, tidak bersifat visual, namun banyak hal yang kita gali. Tapi semakin kita penilaian SDM-nya semakin rendah, fokus ya visual, apa yang dirasakan, apa yang dilihat. Jadi ya kayak Garut, tinggalnya di jalan rusak, sampah, Iya. tidak berpikir kritis ke hal-hal yang lainnya. Gitu. Nah itu yang harus kita perbaiki sih dari sekarang. Bisa lah gitu, kita perbaiki. Kolaborasi ya, terutama. Iya. Karena sendiri pun nggak bisa nya, capek juga kalau sendiri ngurusin ini gini. Kunci dari segala kunci memang kolaborasi saat ini. Beda dengan pemikiran orang-orang dulu, KB itu kudu kesorangan udah lama. Sekarang kan udah era digital, udah era dimana kita mengkoneksikan satu dengan yang lainnya dengan cepat. Makanya adalah era kolaborasi. Lamun kita menutup diri untuk kolaborasi, cek saya mah orang-orang yang tidak akan maju. Karena lolobana, orang kasihanan, cek saya nggak akan maju. Sekarang terbuka, weh. Dan tidak ada sesuatu yang dapat ditutupi sekarang. Semuanya era terbuka. Makanya kita kalau menutup diri, berkolaborasi itu sesuatu hal yang kurang tepat. Makanya sekarang kan banyak anak muda yang introvert kan. Yang tidak mau bersosialisasi dan sebagainya. Jadi itu menurut saya sangat disayangkan. Maka cek Rasulullah kan semakin banyak silaturahmi, semakin banyak rezeki kan gitu. Tapi kan bisa Pak online. Ya kan kita sebagai manusia harus merasakan sesuatu hal yang nyata juga. Iya, real life ya, real life. Uli, nongkrong apa kayak gitu. Iya sih. Itu kan hal positif gitu ya. Asal nongkrong teparuguh nggak karena gitu. Nah, topik terakhir nih. Tentang kolaborasi, circle pertemanan. Karena saya lihat ya juga Pak Yusuf produktif banget nih sama Kang Agung ya, suka berkolaborasi. Iya, dengan siapapun lah. Iya. Tips memilih teman atau memilih circle nih dari Pak Yusuf, karena udah dari luar negeri, udah dari desa, udah dari kota gitu nya, udah keliling-keliling. Tipsnya gimana nih? Apa yang harus dihindari, apa yang harus apa yang harus kita rangkul, apa yang harus kita lepas gitu. Oke. Kita tuh harus berpikir positif. Yang pertama, yang kedua kita harus punya energi positif. Ketika kita memang positif, rek dibawa ke mana lagi, malah mereka yang terbawa positif. Jadi kita betul-betul harus memiliki suatu pemikiran dan prinsip untuk membuka dengan siapapun. Saya pribadi ada suatu prinsip, tiap minggu itu minimal ketemu sama 5 orang baru. Kalau saya orang baru. Per minggu kudu aja ketemu dengan orang baru, dengan siapa? Dek, dalam kutip dek orang negatif, dek orang positif, penting saya ketemu dengan orang baru. Untuk apa? Saya selalu ambil informasi dari mereka untuk saya jadikan keilmuan lah. Karena kan informasi itu ti orang-orang yang berpendidikan juga lah, tanda kutip ya, tapi orang-orang yang mohon maaf, yang di jalanan, yang di mana-mana itu sebagai bahan informasi, itu bagus sekali. Jadi menurut saya adalah tipsnya, ya kita harus berpikir positif dan memiliki energi positif. Meskipun kita kolaborasi dengan orang negatif, tapi karena kita memang positif, ya kita nggak kebawa-bawa ke arah sana gitu. Makanya saya selalu bilang, sok jeung sasahage kolaborasi silaturahmi mah kudu dijunjun gitu kan.
Tapi kita harus tetap berhati-hati. Jangan sampai kita malah terbawa-bawa ke sesuatu hal yang negatif. Tuh. Berarti kembali lagi dari kita ya, gimana bawanya gitu nya. Iya, kalau saya mah karena tiba heulanya dek jeung bule ke dek jeung nanaon kan udah ngerasainnya budaya mereka itu. Jadi ujung-ujungnya adalah saling menghargai. Nah, kita kalau tidak bisa menghargai mah orang-orang yang mohon maaf ujung-ujungnya ngomongkan di tukang. Oh, walah, iya. Gitu. Tapi saya bergaul dengan orang-orang yang ada di Eropa tidak seperti itu. Karena mereka sudah berpikir ya objektif gitu. Segala sesuatu memang harus memiliki dampak, tapi ketika tidak berdampak ya sudah gitu. Jangan sampai kita bisa membenci orang dan sebagainya. Lebih santai sih orang Eropa. Makanya saya suka bingung ya. Cenah orang Sunda mah orang santuy. Orang santuy. Tapi saya masih ningali orang Eropa anu santuy mah gitu. Gitu. Nya tidak memikirkan maksudnya apa ya? Tapi brandingan kesini orang Eropa tidak sepenuhnya berpikir seperti itu, Bu. Ya, maksudnya dari segi ini ya, santai itu tidak mengurusi orang lain. Oh alah ya, tuh itu biung gitu nya kan Ya. masalah orang lain gitu. Di kita mah kan hiji masalah ya non. Tapi positifnya memang sabi lulungan bahasana kan. Iya. Ada positifnya juga. Gotong royong gitu. Ya, gitu aja. Berarti orang Eropa mah henteu recok barunya. Henteu. Teu recok dan naon. Apa yang kamu lakukan ya terserah kamu yang akan menanggung akibatnya. Gitulah. Gitu. Saya jadi ingat juga pas Bapak nge-scraping data kabur aja dulu. Kata Bapak kan, oh cenah banyak yang pengen kabur aja dulu. Nah nawaran gitu kabur aja dulu ke nanti luar negeri, belum tentu di luar negeri kamu hidup enak gitu ya. Iya betul. Karena sekarang banyak orang itu tertrigger dengan adanya suatu campaign. Soalnya kabur aja dulu, saya nggak tahu siapa yang membuat campaign tersebut, cuma saya berikan informasi memang di luar negeri itu segi ekonomi bagus. Tapi kan kalau saya bilang di daerah pun bisa asalkan ya paham digitalisasi. Tapi saya tidak menampik, silahkan ke luar negeri asal dengan jelas. Jadi kemarin saya bikin campaign kabur aja dulu karena banyak yang kabur tapi ke Kamboja jadi korban perdagangan manusia. Tapi kalau ke Jepang kemana-mana yang jelas gitu kerjanya, ya udah lakukan itu bagus gitu. Tapi ngikut-ngikut, aduh saya kabur aja dulu ujung-ujung ke Kamboja di situ jual ginjal kan masalah gitu. Jual ginjal, plot twist. Kan jadi masalah ngariweuhkeun salarea kan itu gitu. Betul. Jadi ulang ngikut-ngikutan tapi berdasarkan data, berdasarkan informasi yang jelas. Aduh saya reka Palestina contoh, ya udah jelas di situ mah gitu. Jangan sampai ke Palestina ge kalah ngariweuhkeun salarea mah keur naon gitu. Meskipun di sananya untuk kerja dan sebagainya. Ini saya lebih ke objektivitas kerja ya, bukan ke sesuatu yang lain. Diganti nggak sih kan sama Bapak tagline-nya tuh? Ya kabur aja dulu. Jadi ya di desa aja dulu gitu. Desa aja dulu. Iya. Udahlah desa aja Desa dulu. aja dulu ya. Betul. Nah ini nganggur Pak nih Siara, kita minum dulu. Iya. Oh. Kita minum dulu, Pak. Bisa nyambung. Saya tiap hari loh minum ini. Yoi. Buat kawan-kawan yang kehausan di jalan atau lagi ngobrol kehausan gitu nya, terus atau lagi nonton podcast di kita, kamu ada istirahat dulu nih, boleh beli dulu Siara ke warung terdekat karena harganya murah, si airnya tuh nyegerin banget. Kita minum dulu Pak. Aduh, akhirnya Iya seberapa harganya? pokoknya mah murah. Ini bisa jadi 1 juta saya. Lain Cina, ini bisa jadi mahal ketika kita bundling dengan produk-produk yang lain. Kalau di era digital kan kalau kita mau jual produk bagusnya bundling. Kayak saya ini laptop anggaplah harga modal 7 juta. Apakah laptop ini bisa dijual 20 juta? Bisa. Bundling dengan software, dengan apapun kan bisa jadi mahal. Bener-bener. Ya, Bandingnya berarti. Lain cai jadi doa jadi bundling gitu deh. Tapi kita konsep bundling loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini beda loh. Beda. Seger Banget. Pokoknya kalian yang di jalan atau mau di rumah mau nyetok, boleh. Langsung aja stok sadus pokoknya namanya, seger banget. Siara minuman kita. Mantap. Tapi Pak, saya penasaran ini. Ini kan mereknya DAC. DAC. Ini benar-benar pure dibuat sama Bapak semua. Jadi kita itu di Indonesia kan sebetulnya tidak ada yang murni saat ini 100% buatan Indonesia. Semua produk Indonesia pun tetap, maupun Samsung, iPhone pun tetap kan di Cina diproduksinya gitu. Ya kita juga tidak menampik lah produk-produk lokal pun saat ini masih
dalam kutip assembly di Indonesia, proses perakitan. Tapi kan 40% itu harus lokal kan. Jadi kayak bikin keyboard, bikin apapun itu komponen-komponen ada di Indonesia, dan beberapa halnya itu diimport dari luar negeri, termasuk dari Cina. Jadi kalau kita ngomongin secara 100% nggak mungkin, karena iPhone pun masih dari negara mana-mananya gitu kan. Iya, betul. Nggak langsung murni Di Amerika. Tapi kalau kita melihat suatu kebanggaan, cukup membanggakan lah saat ini ada perkembangan industri yang cukup bagus, di mana orang Indonesia sekarang udah membuat produk-produk lokal seperti membuat laptop, membuat mobil mobil kita. SMK. Oh, oke. Ada, Bro. Iya. Ada, Bro. Iya, cuma belum terlihat. Iya, belum terlihat aja. Ada Jadi laptop. jumpai gitu. Gara-gara jumpai. Terus Ya, jadi menurut saya adalah ini kalau kita ngomongin produk lokal ya, perlu kita support lah sebetulnya. Kenapa? Kayak saya sekarang cukup sedih, banyak dihujat juga. Kenapa? Oh, produk lokal mah goreng. Sebenarnya kalau laptop sama aja sih. Jadi ketika saya produksi laptop sekarang ya, jadi tahu harga laptopnya berapa aslinya, bagaimana brand-brand yang lain. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu memang kebanyakan terjual karena memang suatu brand aja. Tapi isinya sama aja sih. Iya sih. Sama aja. Tapi ada beberapa produk brand atau memang yang benar-benar oke. Tapi ini lebih kita secara psikologis gitu. Produknya sama wae sih gitu. Cuma karena oh iya mereknya iPhone, oh iya merek Nano. Jadi oh ini merasa yang terbaik gitu. Tapi secara penggunaan sama aja sih. Perbedaannya mungkin dari segi services. Kayak ini rusak dan sebagainya. Tapi kalau iPhone kan udah banyak. Gitu doang sih perbedaannya. Jadi yang paling penting adalah support lah produk-produk lokal. Atau ngomongin laptop lah. Di Garut loba nu jualan jaket kulit, tapi orang Garut belinya di Bandung. Tapi di Bandung di Garut kan kulitnya Iya kan sih. gitu. Betul. Nah, itu kan lebih ke mensupport, itu bukan sesuatu hal kita ayo dukung, tapi dengan membelinya, menggunakannya gitu. Percaya bahwa negara besar pun seperti di ASEAN, Malaysia kan awalnya disupport oleh masyarakat. Tanpa support tuh tidak mungkin untuk bisa berkembang. Yang support itu ya masyarakatnya sendiri gitu. Betul, percayalah produk lokal. Oke lah kalau ada yang kurang kritisi gitu. Iya. Buat evaluasi juga. Buat evaluasi juga kan, jangan sampai kita goreng produk lokal mah nyati dibeli, nya dihina gitu. Kan tuluy dicecernya. Gitu. Eta nu parah. Nu penting atuh meuli ke nu teu meuli ke merek positif ke naon gitu. Minimal beli lah gitu. Ya dihina gitu. Cari nyobaan gitu. Nah, gitu lah. Tapi ini bagian dari evaluasi bahwa kita dalam berkarya itu pasti ada yang nggak suka, ada yang suka. Itu bagian dari hukum ekonomi lah kalau kita ngomongin bisnis. No problem sih, it's okay. Tapi sejauh ini ya alhamdulillah puluhan ribu laptop pun udah di-create lah. Keren. Sejauh ini udah. Meskipun secara ini saya nggak jual retail sih. Karena belum, kalau ngomong ekonomi belum bisa bersaing dengan produk-produk retail yang lainnya kayak Lenovo, Acer. Itu kan barang retail. Saya lebih banyak ke project, masuk ke perusahaan-perusahaan. Jadi lebih ke B2B lah. B2B. Tapi kalau saya pribadi mau beli laptop ini bisa gitu. Bisa, sangat bisa. Bisa. Nah, ini buat kalian yang penasaran, laptop asli buatan asli anak bangsa Jawa Barat. Ini ada mereknya Dan. Kalian bisa langsung aja kepoin di Instagramnya Oyusef Store gitu. Ini benar-benar dirakit oleh anak bangsa dan saya sudah nyobain loh. Dan performanya keren banget karena kan di sini kerjanya kantor ngedesain gitunya pakai Corel Draw dan lain-lain, dan ini kinerjanya sangat luar biasa. Oke, mantep buat diajak ngebut-ngebut desain mah gokil lah. Apalagi sekarang ada CapCut, ada Canva. Di sini mah udah worth it. Jadi buat kalian dengan harga yang sangat terjangkau, performa yang sangat oke, terus buatan anak bangsa, kalian kepoin aja di Oyusef Store. Ini bisa di-kill. Seperti itu. Tuh, kali langsung bisa dikit. Weh, itu bisa dikit karena apa, Cok? Tuh nu makanya gitu apalnya. Ya karena saya kan juga gini kan. Jadi tuh bisa gini tuh. Nah, mantap tuh. Tuh, jadi tadi saya pertanyaan lihatnya dari sini, guys. Tuh. Ya. Gokil. Yuk, langsung aja kepoin di Oyusef Store. Dulu saya pernah dihujat bikin tablet. Jadi pas Covid itu kan lagi butuh tablet Android. Itu dihujat saya. Ngapain sih bikin tablet-tablet? Ya mau aja saya gitu. Tapi alhamdulillah dulu kejual lah. Meskipun memang banyak hal di masyarakat yang ketidakpercayaan terhadap produk lokal. Dulu pernah bikin tablet, sekarang laptop. Sekarang laptop, kedepannya apa lagi kan?
Saya sih lebih ke sesuatu hal yang lebih besar, cuma kan kudu ngukur karena kujurnya orang Sunda mah. Iya sih, tonggara kusiku. Ya, yang normal aja di depan apa? Mal mungkin saya nyen satelit kan begitu, tidak mungkin gitu. Ya bisa wae ya, tapi Saya pikir orang baru bikin orang Elon Musk mah ya boleh gitu. Minimal orang dulurna Elon Musk lah mah aya link gitu bisa. Kan itu mungkin gitu orang deh. Ya nu gitu. Dan soal kreat, Akang pernah ini genggam dunia dari desa. Buku, Kang. Oh ya teman-teman, sekarang pemikiran saya itu untuk bisa membangun ekosistem pemberdayaan, edukasi, saya tuangkan dalam sebuah buku. Jadi semua pemikiran-pemikiran saya selain dibikin konten, tapi dibikin sebuah buku. Karena saya percaya buku itu adalah jembatan literasi antara masa lalu, kini, dan masa depan. Jadi buku mah sampai kapanpun aya. Kebayang lawan tidak ada Al-Quran di dunia ini, kumaha gitu nya. Jadi implementasi dari sebuah buku itu, sebuah tulisan, memberikan dampak untuk masa depan. Jadi pemikiran saya terkait dengan bagaimana kita bisa berkembang di desa, bagaimana kita bisa mengembangkan diri sendiri dengan teknologi, saya dikonversi ke dalam sebuah buku supaya memang ada sisi ilmiahnya. Karena kan kita jangan sampai berpikir sesuatu kalau kita hanya sebatas ngomong tanpa ada tulisan, kayaknya saat ini tidak dapat dipercaya gitu. Karena salah satu yang dapat dipercaya ini ya bisa tulisan, riset, dan sebagainya. Jadi saya tulislah, salah satu judulnya adalah Genggam Dunia dari Desa dengan Teknologi. Oke, ini juga Itu 2 juta pembaca di Playbook. nah 2 juta pembaca tuh. Kalau yang ininya cetaknya Cetak 10.000 eksemplar. 10.000, gokil. Tepuk tangan untuk Pak Yosef. Tapi sekarang masih cetak kan? Masih cetak Nah, kita. kalau yang mau beli gimana tuh, Pak? Di semuanya di melalui Instagram saya aja, ada link di situ. Di @ayosef ya. Ada klik aja link di bio kalau kalian penasaran sama produk-produk Pak Yosef yang banyak banget bejibun dan semuanya keren-keren, langsung aja ke di @oyosef. Oke, Ya, bisa. gitu. Terakhir banget, Pak. Ayo di. Yang terakhir, Ya, pertanyaan terakhir. Bayangkan ini podcast yang bisa merubah dan didengar oleh dunia gitu. Bayangkan seperti itu. Apa advice atau mindset yang Bapak pengen banget tularkan ke seluruh dunia, terutama ke anak-anak Indonesia gitu? Ya. Saya berharap bahwa masyarakat Indonesia itu bisa berpikir secara objektif. Kenapa? Karena dengan objektif kita bisa berpikir secara baik ke depannya. Kenapa saya mengkritisi bahkan memberikan masukan dalam bentuk tulisan, riset dan sebagainya? Karena kan bagian dari pengembangan objektivitas itu. Jadi mindset itu adalah penting untuk kita menentukan arah. Kalau kita melalui pergerakan saya dari desa, maka mindset saya adalah desa adalah sumber dari negara ini akan maju karena desa juga memang maju kayak gitulah konsepnya. Tapi yang paling mendasar adalah saya mengharapkan anak-anak muda Indonesia itu bisa berpikir kreatif. Mungkin kritis agak susah. Cuma memang berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu apa? Apa yang ada di lingkungan kita itu dapat dimanfaatkan sepositif mungkin. Karena itu hanya orang kreatif. Orang kreatif kita nggak tahu ini bisa jadi apa. Tapi kalau kita berpikir kreatif bisa jadi hal yang sangat berguna selain hanya botol dan air. Kan gitu. Kalau kita berpikir kreatif, saya yakin Indonesia itu akan berkembang. Dan pengangguran kalau kita objektivitasnya ke objeknya ke pekerjaan, nggak ada yang nganggur. Ini mungkin mindset dari saya yang harus renungkan oleh semua. Di Indonesia itu jadi pengusaha itu adalah cukup hina. Dan itu adalah jalan terakhir. Ketika kita tidak mampu mendapatkan pekerjaan dan dipecat, baru berwirausaha. Tapi di luar negeri mindsetnya adalah usaha. Lamun hese usaha baru gawe. Makanya di Indonesia kenapa banyak orang yang mohon maaf nganggur gitu ya, karena ujung-ujungnya berwirausaha dianggap hina gitu nu usaha tuh. Nah, itu adalah hal yang harus kita perbaiki dari sekarang. Untuk Indonesia lebih berkembang, Garut yang bisa lebih hebat, ya semakin banyak entrepreneur baru. Jadi jangan terfokus saya ingin jadi pegawai, ingin jadi pekerja, semua orang bisa berwirausaha. Kang lamun konsep gitu saha nu gawe atuh kabeh berwirausaha mah, kan gitu ya. Jadi sekarang kan udah era kolaborasi. Saya juga sekarang pengusaha, tapi saya juga ada pegawai di tempat lain. Jadi udah, kalau saya status pegawai, ya
saya status sebagai pengusaha, iya bisa itu karena udah eranya begitu sekarang. Tidak ada gap saya pengusaha, saya pekerja, nggak ada. Pekerja sekarang udah bisa berwirausaha. Berwirausaha bisa juga sebagai pekerja juga seperti itu. Kayak sekarang saya sebagai pengusaha, di sini saya sebagai remote worker. Remote worker itu mengerjakan pekerjaan orang lain. Berarti saya pegawai orang lain. Kan begitu. Jadi itulah mindset yang harus kita terapkan untuk bisa berkembang di era digital. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Yosep. Benar panjang banget. Ya, terima kasih kepada Pak Yosep sudah Thank you. mampir dan ngobrol seru banget. Sudah berbagi sangat banyak insight yang kebuka gitu ya, bermanfaat terutama dari segi IT dan dari segi optimisme bahwa kita semua bisa. Jangan memandang bahwa kita kecil dan kita gak bisa gitu ya. Kita tuh mulai dari desa berpengaruh ke dunia. Mulai dari desa kita bisa mengembangkan yang kita punya. Mulai dari desa kita bisa berdaya gitu. Amin. Amin. Thank Nah you. itu. Dan terakhir untuk yang penasaran sama produk-produk yang dibuat oleh Pak Yosep bisa langsung aja kepoin di Instagram @oyusepstore atau langsung aja ke @oyusep gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bye bye.